Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Puji Tuhan kalian bisa sehat hari ini dan bisa berkumpul lagi di kelas ini. Bapak mohon. Tadi sudah berdoa? Sudah. Baik. Ada yang absen? Tidak. Ada semua? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sehat? Sehat. Sudah apa dari rumah? Sudah. Bapak mau tanya, anak-anak kami sudah pernah nggak mencoba sesuatu hal, melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan keilmian atau berhubungan dengan pendidikan? Soalnya kan mencoba sesuatu, saya coba menggabungkan ini dengan ini, saya mencoba membuat bentuk gambar atau kertas ini membentuk bunga. Sudah pernah mencoba? Sudah. Ada yang sudah, ada yang tidak. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang itu. Siapa yang sudah pernah mencoba tentang kegiatan tadi? Ya, pernah mencoba buat? Ya, membuat kertas. Ada yang lain yang sudah pernah mencoba lagi siapa? Ada? Ya, itu kan contoh percobaan ya kan? Mencoba dia buat kertas lalu menjadi bunga. Bisa jadi juga bentuk bunga. Nah, awalnya kan salah ya kan? Lalu akhirnya menjadi bagus ya kan? Nah, kegiatan seperti itulah yang disebut dengan percobaan. Setelah membuat percobaan tersebut, sudah menulis laporannya? Belum. Nah, itu yang kita belajar hari ini. Bagaimana caranya kita membuat laporan percobaan dari hasil yang sudah pernah kita lakukan. Baik. Apa manfaatnya nanti ini? Ketika kita sudah membuat laporan percobaan, maka gunanya orang lain juga bisa meniru. Ketika kita sudah membuat percobaannya, misalnya siapa si Ino udah pernah membuat kertas menjadi bunga. Dia buat laporan percobaan. Nah, si apa? Mencoba juga, tapi hasil laporan percobaan dari yang sudah dilakukan Sino, dia coba. Petunjuk itu tidak salah lagi. Artinya yang dia buat kertasnya tidak berantakan. Mungkin tadi yang dibuat Sino salah, ya kan? Ketika dia yang buat, maka pasti sudah benar karena sesuai dengan prosedur. Namanya nanti berubah menjadi teks proses. Hasil dari uji coba tersebut menjadi satu teks laporan prosedur, langkah-langkahnya. Jelas? Jelas. Oke. Pada pagi hari ini kita akan coba membahas tentang teks laporan percobaan. Di buku kita ada di bab 1. Teks laporan percobaan ini adalah salah satu materi di kelas 9 yang harus kita bahas. Ketika anak-anak kami ingin melakukan satu penelitian atau uji coba atau penelitian ilmiah, maka akan dibutuhkan yang namanya teks laporan percobaan. Berguna sekali bagi anak-anak kami. Yang pertama sekali nanti kita juga membahas apa yang disebut dengan teks laporan percobaan. Nanti bagian-bagiannya kita bahas hari ini. Setelah itu kita akan membuat nanti uji cobanya di pertemuan berikut. Nah, kompetensi dasar yang harus kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Itu dalam bentuk percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, ada yang vitamin pada makanan dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan bisa kita lakukan percobaan yang lain. Ya, bukan hanya ini saja. Kita bisa lakukan percobaan sederhana yang bisa kita lakukan nantinya, lalu kita buat laporannya. Ngerti maksud Bapak? Terus indikator apa yang harus kita dapatkan ketika kita belajar ini? Pertama, anak-anak kami harus mampu nanti menelaah struktur. Struktur ini kan bagian-bagi. Kemudian memahami teks, harus mampu memahami teks laporan percobaan. Harus paham betul apa isinya, ya kan? Harus paham apa manfaatnya, apa kesimpulannya. Artinya semua dalam teks laporan tersebut harus anak-anak kami pahami.
Kemudian harus menentukan strukturnya. Oh, kalau misalnya di tubuh manusia ini lengannya lah, ya kan? Ini kepalanya, gitu kan? Bagian-bagian ini kakinya. Begitu juga nanti di teks laporan percobaan akan kita bahas. Oh, ini bagian judulnya, Pak. Ini bagian bahan-bahannya, kan gitu. Ini bagian hasil percobaannya. Ini bagian kesimpulannya. Nanti teks laporan tersebut kita bedah. Kita bagi-bagi mana, di mana bagian kepalanya, di mana bagian judulnya, di mana bagian bahan-bahannya. Itu yang harus kita lakukan nanti. Coba dibaca, dipahami, dibaca. Ada satu teks laporan percobaan yang bisa. Silakan disaksikan, dibaca. Ya, di bagian berikutnya lihat. Nah, ada langkah-langkah pembuatan. Ini salah satu contoh teks laporan. Ada 4 langkah yang harus kita buat. Baca. Nanti Bapak tanya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kita lanjutkan. Sudah? Pertanyaannya, ketika anak-anak kami sudah membaca teks di atas, apa yang bisa kamu dapatkan? Siapa yang bisa? Bentar. Apa yang bisa kamu dapatkan? Salah apa salah? Pak. Ya, apa? Membuat hiasan ini. Membuat hiasan. Ada lagi? Saya, Ya. Pak, melihat langkah-langkah pembuatan. Langkah-langkah pembuatan. Ada lagi? Ya. Menentukan bahan dan alat. Ada lagi? Ada? Ya, ada? So? Oke. Semua yang disampaikan teman-teman itu benar. Bagus jawabannya. Nah, misalkan menentukan alat dan bahan. Ketika kamu dikasih kertas, pasti sudah bisa membuat kertas origami kan? Sudah bisa kan? Dari kertas origami membuat sesuatu. Apa yang bisa dibuat tulisan tadi? Bintang. Ketika dari kertas origami dibentuk menjadi bintang, hanya dari bahasa dari teks yang sudah kamu baca. Tapi kita bisa praktekkan di rumah, ya kan? Nah, itulah yang harus kita pelajari hari ini. Bagaimana juga nanti orang bisa membaca teks laporan percobaan, bisa mereka praktekkan di rumah. Artinya, kamu buat teks laporan percobaan, kamu kasih sama orang atau orang lain atau teman, dia bisa praktekkan di rumah dari hasil laporan percobaan yang sudah kamu sampaikan. Itu yang kita kerjakan. Jelas? Baik. Pertama, apa saja yang harus kita pelajari? Yang pertama, lihat. Kita yang pertama harus mengetahui apa itu laporan teks percobaan. Saya harus mendasari anak-anak kami biar tahu dulu apa itu teks laporan percobaan. Nanti yang kedua, kita bahas berikutnya adalah tujuan. Apa sih Pak? Tujuan kami membuat teks laporan percobaan ini, ya kan? Kenapa kami buat saja? Tujuannya bagi kami apa? Ya kan? Nah, berikutnya kita buat. Apalagi yang ketiga? Nah, apa fungsinya Pak? Ketika kami sudah buat laporan percobaan, apa fungsinya? Apakah bermanfaat? Ya kan? Atau tidak? Berikutnya, nah, ciri-cirinya apa? Misalnya kan kami bisa ada teks prosedur, misalnya. Kami sudah belajar di kelas 8 teks prosedur. Ciri-cirinya dengan apa? Apa sama atau beda? Ya kan? Nah, apa perbedaannya nanti Pak? Nanti kita belajar itu. Berikutnya yang terakhir adalah yang saya sampaikan tadi, struktur bagian-bagiannya. Itu yang harus kita pahami. Dari pengertian laporan, kemudian teks tujuan, kemudian fungsi, kemudian ciri-ciri. Ada yang ingin kita tanyakan? Tidak? Tidak ada pertanyaan? Tidak? Baik. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Kita akan bentuk kelompok. Kelompok 1. Siapa ketua kelompok ini tadi? Val?
Kelompok 2, Nis. Yang kelompok 3, ya siapa? Yana. Kelompok 4, silakan bentuk kelompok. Kita akan mencoba membahas teks laporan percobaan. Kita telah dulu struktur. Hasil percobaan kami, baiknya kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Ines Wijaya sebagai kelompok. Anggota saya ada 4 orang. Jauhi waktu dulu, Jofri Berdua, Aladin Syukur, dan Herman Baru. Sekarang saya akan membacakan hasil percobaan yang telah kami diskusikan dan kelompokkan. Judul membuat telur dadar. Tujuannya agar orang banyak menyukai dengan berbagai olahan telur, dan olahan ini juga bisa ditemukan di warung dan di restoran. Bahan dan alat: bahan telur, garam atau penyedap, lada, sayuran, minyak. Alat: mangkuk, piring, garpu, wajan, dan teman saya di sini ada kompor. Langkah-langkah: pertama, pecahkan telur dan tuang isinya ke dalam mangkuk. Yang kedua, masuk telur di dalam mangkuk menggunakan garpu. Yang ketiga, iris kecil sayuran lalu tuangkan ke dalam mangkuk. Masukkan telur di dalam mangkuk dan aduk rata. Yang keempat, ditambahkan garam, penyedap, dan lada ke dalam kocokan telur. Yang kelima, taruh wajan di atas kompor dan nyalakan kompor. Panaskan minyak tapi jangan sampai berasa. Yang ketujuh, telur masukkan ke dalam wajan dan aduk-aduk sedang saja. Yang kedelapan, tunggu sampai telur matang dan segera balik saat telur berwarna menjadi kuning. Masak lagi telur bagian lainnya. Yang kesembilan, angkat telur dan sajikan di atas piring saat matang. Telur dadar sudah siap dimakan. Dan hasil percobaan kami diskusikan di sini. Hasil dari percobaan yang telah kami lihat dari bahwa cara membuat telur dadar terbilang sangat mudah dan hasilnya juga bagus. Kesimpulannya, setelah kami melakukan percobaan dari produser yang kami buat, bahwasannya rasanya enak dan teksturnya juga lembut, dan bahan alatnya juga mudah ditemukan. Apalagi bahan telur ini bisa dibuat berbagai macam telur. Saya presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan dari kelompok kami bisa dijawab. Sekarang saya mau menjelaskan bahwa kita sudah menelaah dari kamus. Terima kasih untuk masing-masing kelompok, nanti dikumpulkan. Kita akan refleksikan kembali seperti apa sih yang harus kita lakukan di menelaah. Tadi Bapak sudah menyampaikan RKPD. RKPD itu anak-anak kami lihat. Makanya saya bilang tadi boleh juga menggunakan bahasa buku, tapi menggunakan bahasa sendiri juga boleh. Kita telah bahasanya. Nanti anak-anak kami bisa diskusikan dengan itu, bisa cari di rumah seperti apa sih bahasanya. Nah, unsur yang harus pertama nanti anak-anak kami cari, kita tambahkan strukturnya. Anak-anak kami lupa tadi maksudnya. Strukturnya, adakah ciri-ciri bahasanya, adakah sinonim di dalamnya, adakah antonim, adakah apa, kan gitu. Itu maksud saya. Bisa kalian cari nanti. Itu bisa kalian bawa di rumah. Jadi pertemuan berikutnya akan kita ulas kembali. Jelas? Jelas. Oke. Jadi kembali ke pengulas materi kita hari ini. Apa itu laporan percobaan? Anak-anak sudah mengetahui. Yang penting tadi yang terakhir adalah struktur. Anak-anak kami sudah paham tentang struktur. Apa yang bagian pertama tentang yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di sini apa tadi yang paling penting? Ada objektif, kemudian fakta,
Pelengkap. Yang kelima, ciri bahasa. Yang pertama, sinonim yang kedua, menggunakan kata bila. Yang ketiga, menggunakan kata berdepan. Jadi anak kami, nanti di pertemuan berikutnya bisa dicari apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri dan teks laporan yang sudah disampaikan di rekan tadi. Boleh nanti di bawah itu, boleh juga yang mungkin dibuka, tapi KPD yang boleh didiskusikan di rumah. Karena kami nanti minggu depan, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Kegiatan hari ini kita akhiri sampai di sini. Silakan nanti di anak-anak kami kembali ke tempat semula. Tapi ingat, minggu depan kita akan melanjutkan materi ini, tapi dengan kita tingkatkan lagi, kita akan coba buat uji coba sederhana, kita akan praktekkan. Lalu nanti anak-anak kami buat teks laporannya. Kita nggak bahas sepertinya lagi. Buat teks laporannya nanti, kemudian harus menggunakan ciri-ciri tadi. Ada antagonisme ini, ada kalimat perintah ketika kalian bersendiri. Jelas? Ada kata bilang di dalamnya. Tapi nanti penyesuaian nanti masih dapat makan. Jelas? Oke, demikian untuk hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Selamat siang, ya.